Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Saya percaya sahabat Facebook, YouTube, dan pendengar radio dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya di tahun yang baru ini tetap kita menjalani kehidupan kita dengan optimis. Mengapa kita optimis? Karena Tuhan selalu ada di pihak kita, menyertai, melindungi kita. Maka dalam kesempatan ini saya Pendeta Adol Bastin putar-putar dalam program renungan pengajaran Kataros Ministry, kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya pasti menjadi berkat bagi kita semua, bahkan penuntun kekuatan bagi kita dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021, dengan topik tahun penuh kebaikan. Tahun penuh kebaikan. Nas firman Tuhan dalam kesempatan ini dibaca dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Sebelum membaca ayat firman Tuhan, khususnya ayat yang ke-12, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita mengerti dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami rindu mendengarkan sabdamu, mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami dalam menjalani tahun 2021 ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, menerima, mengerjakan, menjadi nyata dalam hidup kami, dan kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Mazmur 65 khususnya 12 berkata demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekali lagi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Puji Tuhan. Sekali lagi, topik renungan hari ini, tahun penuh kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiap kita pasti menginginkan, menghendaki supaya kita menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan, menerima segala kebaikan dari Tuhan. Dan itu harapan kita barangkali di tahun 2021 ini. Sesuai dengan teks firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu berbicara tentang mahkota. Pastilah identik dengan raja atau ratu yang memerintah suatu kerajaan. Mahkota adalah hiasan kepala yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan bagi seorang raja atau ratu. Saudara, jika kita menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan ini, Ia akan berkuasa dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan bukan hanya melindungi dan menjaga kita sehingga kita merasakan ketenangan dan keamanan, tetapi Ia juga akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Mencukupkan segala yang kita butuhkan. Di nas yang sudah baca tadi dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Ada kata lemak. Kata lemak adalah lambang dari kelimpahan, suatu keadaan yang subur dan berlimpah-limpah karena dipenuhi dengan berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tetapi setiap hari, setiap tahun,
Tuhan pasti memberkati kita dengan segala kebaikannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang-orang dunia memiliki kepercayaan bahwa ada hari-hari yang mereka anggap sebagai hari yang baik, dan ada pula hari-hari yang dianggapnya sebagai hari yang membawa kesialan, malapetaka. Tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada hari yang membawa sial, bahkan malapetaka. Karena semua hari adalah baik adanya. Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Artinya, Tuhan akan menyediakan berkat-Nya yang selalu baru setiap pagi, bukan berkat yang sia-sia. Karena itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Namun untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita harus mau berjalan bersamanya setiap hari. Berjalan bersamanya setiap hari artinya kita mengikuti kemanapun Tuhan melangkah. Sebagaimana komitmen Ayub. Dalam Ayub 23 ayat 12 berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Puji Tuhan. Sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak ingin domba-dombanya tersesat. Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat terkenal, yang sering kita baca, kita dengar, yang berkata demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya, puji Tuhan. Dia gembala yang baik, yang selalu menuntun kita, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita untuk menikmati segala kebaikannya. Percaya saudara kasih Tuhan, hari-hari orang percaya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari-hari orang percaya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Tetaplah semangat menjalani kehidupan kita. Jangan pernah pesimis dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak orang yang prediksi tahun 2021 tahun kesusahan, kesulitan, bahkan lebih sulit, lebih susah dari tahun-tahun sebelumnya. Ingat, sebelum tahun 2021 Tuhan sudah berperkara dalam hidup kita, memberkati kehidupan kita. Maka tahun yang baru ini juga Tuhan pasti menyertai, melindungi, bahkan lebih lagi memberikan kebaikan kepada kita. Karena itu, berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Berjalanlah dalam perintah, setiap perintah Tuhan. Kita kerjakan, kita lakukan. Takut akan Tuhan. Jauhi dosa. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kasih. Itulah kehendak Tuhan. Layani Tuhan. Berkarya Tuhan. Bagi-bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga kita terhindar dari penularan virus corona. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.